Nah, setelah ini kita akan punya Mas Albi Padmakusuma selaku co-founder dan business director at POT Branding House. Beliau akan membawakan tema tentang the intertwine between branding and company culture. Iya, Mas Albi sudah bergabung bersama kita di sini. Hai, Mbak Stefani. Halo Mas Albi, selamat siang Mas. Selamat siang, selamat Gimana? siang. Iya, selamat siang juga Mas. Gimana kabarnya Mas Albi? Sehat-sehat? Lagi di mana nih? Alhamdulillah sehat lagi di rumah aja. Standby dari tadi pagi jam 9, seru-seru banget ya. Ada 3 sesi tadi ya. Iya, betul. Aku nyimak dari awal dan rasanya seru banget, banyak insight. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga yang dari tadi join juga bisa memetik ilmunya ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Dan saat ini Mas Albi akan membawakan tentang branding juga ya Mas ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab, langsung aja drop questionnya di kolom Q&A yang ada di Zoom-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya oper ke Mas Albi. Silakan Mas Albi kalau mau sharing materinya. Boleh. Baik. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah rejoining kembali di sesi kedua dari SME Digital Fest 2021 yang dipersembahkan oleh Exabytes. Kalau lagi offline sih aku bakal minta tepuk tangan dari teman-teman buat teman-teman Exabytes sudah yang sangat antusias buat menyelenggarakan acara ini gitu. Terima kasih juga undangannya, senang sekali bisa hadir di weekend ini. Dan sebelum kita mulai mungkin ini ritual saya pribadi, selalu memulai dengan doa dulu, singkat aja. Mari kita sama-sama berdoa senantiasa keluarga kita, teman-teman kita, ataupun saudara-saudara kita di Indonesia, khususnya mungkin ya, yang sedang dilanda pandemi, atau misalkan sedang terkena badai COVID-19 ini, segera diberikan kepulihan, dan segera negara kita kembali ajak lagi, seperti sedia kala, dan kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Dan untuk sesi ini juga, mudah-mudahan kita bisa sama-sama lurus untuk saling belajar dalam waktu mungkin 30-40 menit ke depan. Ya, amin. Oke, jadi hari ini aku bakal sharing tentang the intertwine between branding and company culture, atau mungkin secara harfiahnya memang adalah sebuah jalinan atau interaksi antara branding dan company culture, dan why does it matter gitu. Dan di sini aku bakal lebih banyak storytelling, dan secara struktur presentasinya mungkin akan menjadi terbagi menjadi 4 babak pada dasarnya. Yang pertama ada introduction dari Pod Branding House dulu, untuk memberikan konteks secara keseluruhan, dan juga ada beberapa case study yang bisa kita bahas. Lalu masuk ke babak keduanya akan ada pembahasan tentang branding, definisinya, dan kenapa branding itu penting di hari ini, relevansinya seperti apa. Lalu di babak ketiganya akan ada pembahasan terkait company culture, sama terkait definisi dan pentingnya juga. Dan yang terakhir baru kita masuk ke konklusinya, bagaimana kedua elements ini, branding dan company culture itu berinteraksi. Kita mulai ya, silakan langsung komen dan Q&A aja sambil berjalan, nanti bisa kita bahas di akhir ya, kalau misalkan masih ada waktu. Oke. Jadi perkenalkan, saya mewakili Pod Branding House sebagai co-founder dan business director, salah satu pendiri juga, sudah berjalan 7 tahun, alhamdulillah di Bandung. Bisa main-main juga ke website dan Instagramnya Pod, @podbrandinghouse atau www.podbrandinghouse.com. Secara prinsip kami adalah brand design and communication consultancy yang memang kita memilih untuk bisa atas kecintaan kita ke brand, dan kami percaya juga kalau misalnya brand itu memang merupakan salah satu medium yang bisa berpengaruh ya ke masyarakat dengan memberikan model atau pengaruh yang baik gitu. Dan di sini kita bakal ngebahas lebih jauh tentang branding itu sendiri. Nah, ini adalah
tim kami dari mulai 3 orang pendiri sampai hari ini alhamdulillah sudah ada 15 orang. Sama mungkin ya secara level kita sama-sama UMKM juga. Nanti kita bisa lihat beberapa case study yang udah kita kerjakan juga. Lalu ini ada 2 service besar kami. Yang pertama adalah brand strategi, di mana brand strategi ini tentang identitas brandnya sendiri, yaitu kita berbicara tentang brand purpose atau tujuan dari brand itu lahir itu kenapa, dan kita akan coba mengekstraksi sebenarnya sehingga identitas brand itu akan selalunya menjadi atau memiliki fungsi untuk kompas dari si brandnya itu sendiri gitu. Jadi apapun keputusan ataupun manuver dari brand itu akan selalu berlandaskan brand purpose itu atau identitas brand ini sendiri gitu. Nah, salah satu yang memang jadi advantage Pod sendiri sampai hari ini itu adalah kita mengamini data driven design ya, di mana data ini terkumpul dari interaksi antara 3 elemen. Ini bisa di noted juga sama teman-teman bahwa untuk menghilangkan bias dari sebuah brand itu perlu adanya drive dari 3 elemen ini atau leverage ya. Pertama, kita harus bisa ngeriset untuk audience analisisnya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan demand ya, untuk mendapatkan demand dari audiens itu sebenarnya kebutuhan dari brand kita itu seperti apa, dan itu sudah banyak dibahas di 3 sesi sebelumnya sebenarnya. Lalu yang kedua adalah untuk stakeholders interviewnya, jadi dari brand owner itu intensi dan visinya tuh mau dibawa kemana sih brand ini, apakah, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya, maksudnya apakah brand itu mau dibawa jangka pendek maupun jangka panjang itu sebenarnya nggak masalah selama itu memang begitu vivid dan clear gitu, maksudnya secara tujuan jelas. Lalu yang ketiga dari industri analisisnya, kita bisa lihat benchmarking dari industri yang hari ini itu ada siapa aja apa namanya yang berperan atau mengisi industri tersebut, sehingga dari segitiga itu antara audiens, brand owner dan industrinya sendiri akan keluar sebuah simpulan atau temuan yang mana itu menjadi sebuah reason of existence-nya dari brand itu gitu. Alasan kenapa brand itu diperlukan gitu. Jadi di sini memang apa yang kami coba itu di lebih mendalam, dan kami percaya kalau brand itu memang memiliki soul ya atau nyawa, di mana dia bisa berbehavior atau juga memiliki energi yang sama seperti manusia pada prinsipnya gitu. Nah, setelah mendapat temuan brand purpose itu, kita bisa mengartikulasikan ini menjadi brand expression, yang mana brand expression ini barulah kita berbicara tentang fasadnya atau sistem dari identitas visualnya sendiri. Ini kita berbicara secara familiarnya mungkin adalah brand mark atau logo type atau super grafis yang memang istilahnya menjadi aset-aset dari brand itu untuk bisa diturunkan atau didistribusikan ke berbagai medium atau channel gitu. Lalu memang kalau misalkan relevansinya di hari ini, sebelum keluar konten agar terasa itu menjadi sebuah konsistensi, memang keluar si sistem visualnya dulu gitu. Jadi konten memang paling terakhir sebenarnya. Dan itu yang memang direct langsung terasa oleh audiens gitu. Nah, di sini sebenarnya ingin melebarkan wawasan aja, di mana yang namanya brand expression ini atau aset-aset dari brand ini juga banyak sekali apa namanya bentuknya, bukan hanya berbicara konten-konten yang mengisi keseharian kita saja, tapi juga ada jalur yang bisa dipilih oleh brand untuk menguatkan offline atau online-nya misalnya. Lalu kita bisa berbicara website, kita bisa berbicara sonic experience, di mana bukan sebatas jingle aja, tapi di setiap touch point dari atau poin pekerjaan dari, titik kontak dari brand itu juga memiliki nuansa sound atau audionya sendiri gitu. Dan yang terakhir mungkin yang relevan ke UMKM juga adalah packaging design ya, di mana itu memang yang direct experience dan menjadi salah satu faktor pembeda
saat bersentuhan dengan audiens itu gitu. Lalu berikutnya ini logo folio yang sudah pernah kami kerjakan. Alhamdulillah sudah cukup panjang, kiprah 7 tahun, dan ini untuk kredibilitas aja, di mana untuk institusi pendidikan dengan hormat mungkin kami pernah mengerjakan ITB, kita pernah mengerjakan Unpad juga, kita pernah mengerjakan Unpar juga. Lalu kalau untuk brandnya sendiri di Bandung, kalau teman-teman familiar, Eiger Indo Group ya, mulai dari Eiger, body pack, dan ekspornya sendiri. Lalu kalau misalnya di Jakarta mungkin ada Narasi, teman-teman kalau familiar ada digital media milik dari Najwa Shihab, itu nanti kita bisa bahas juga case study-nya. Lalu ada Mangkoku, milik dari Chef Arnold, Mas Gibran, Mas Kesang, itu juga kami handle. Lalu last but not least mungkin kalau untuk international client ada Snapchat ya, waktu itu sedang penetrasi market ke Indonesia dan kita bantu untuk beberapa assetting brandnya gitu. Lalu ini beberapa undangan, baik itu menjadi pembicara atau berpameran ataupun tertuang di buku. Sejauh ini ada pameran di Taiwan, Invitational Exhibition at CTA, Creative Talks Asia di Taiwan, lalu ada beberapa buku yang diterbitkan di Singapura, Cina, Malaysia, dan New York. Jadi ya cukup menyenangkan sih pengalamannya. Oke, kita masuk ke case study. Ini narasi digital medianya dari Kanana atau Mbak Najwa Shihab. Di sini narasi sendiri waktu itu aku langsung aja, aku coba percepat ya untuk bisa langsung masuk ke materi. Tapi narasi ini secara core problems adalah brand atau personal brand dari Mbak Najwa Shihab sendiri ini tuh overshadowing the brand, the narasi brandnya gitu. Jadi ternyata tidak sehat juga, walaupun seharusnya bisa kawin, tapi ternyata tidak sehat juga saat personal branding dari public figure ini tuh lebih kuat atau sampai membayangi brand lahirannya dia gitu loh. Jadi di sini salah satu core problems pada hari itu adalah bagaimana narasi bisa berdiri mandiri secara brand, yang mana bisa lepas dari atribut politik, bisa lepas dari atribut jurnalisme, bisa lepas dari atribut aktivisme dan bergerak di pop culture gitu. Jadi akhirnya di situ kita coba rebranding mulai dari tadi ya, sama brand strategi dan brand purpose-nya sendiri. Di sini kita bisa baca kalau narasi brand purpose hari ini adalah empowering voices for brighter generation, di mana akhirnya narasi ingin selalu hadir di momen-momen anak muda dan menjadi medium untuk bisa menyuarakan suara dari anak-anak muda, karena narasi percaya kalau setiap suara punya cerita ya gitu. Lalu ini diturunkan menjadi sebuah sistem visual yang akhirnya bisa kita spread out atau distribusikan ke beberapa medium, baik itu konten, baik itu buku, atau secara singkat mungkin digital dan printednya. Tapi juga salah satu main channel dari narasi adalah YouTube, introductory-nya via Instagram juga, dan hari ini lagi mencoba untuk menggaungkan website-nya. Di sini kita bikin sistem identitas visual juga untuk masing-masing konten di kanalnya, baik itu di YouTube, Instagram, maupun website. Pada situasi normal, sebenarnya narasi juga cukup rajin untuk mengadakan acara offline. Salah satunya mungkin kalau teman-teman pernah main ke Narasi Playfest atau Indonesia Butuh Anak Muda, ini memang mereka cukup rajin untuk melakukan aktivasi ya, gitu. Dan akhirnya salah satu aset dari brandingnya sendiri mereka butuh untuk ada banner atau misalnya sign system, graphic on treatments di eventnya sendiri gitu. Kita moving on ke Mangkoku. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah pada coba Mangkoku. Kalau ada yang belum makan siang, hopefully bisa GoFood sekarang juga. Tapi ini enak banget, teman-teman harus nyobain karena aku nggak tahu gimana prosesnya, tapi Chef Arnold berhasil mengkristalisasi resep untuk bisa diterjemahkan ke massive menu gitu. As we know, Chef Arnold sebagai salah satu master chef juga secara degree of cooking-nya tuh cukup
tinggi ya level dan taste-nya, tapi beliau berhasil menurunkan menjadi resep yang sangat vernakular dan merakyat. Dan Pot rasanya cukup beruntung untuk kemarin bisa menghandle brandingnya sendiri. Secara case tadi, alhamdulillah di sini sebenarnya kurang lebih mirip sama narasi di mana public figure seperti yang kita tahu ada 3 nama besar di situ. Ada Chef Arnold, ada Mas Kesang, dan Mas Gibran juga yang menggawangi brand Mangkokku ini atau menginisiasi idenya. Nah, ketiga public figure ini sendiri sangat kuat presence-nya sampai akhirnya membayangi Mangkokku juga gitu loh, dan itu terlihat dari sebelum rebranding itu treatments untuk offline store-nya atau rumah makan secara offline-nya itu memang banyak mural dari beliau-beliau gitu loh. Jadi ada figurnya Mas Arnold, Chef Arnold di muralnya dan lain-lain. Dan itu dirasa kurang sehat karena akhirnya perlu ada sistem baru, perlu rebranding untuk bisa berekspresi sesuai dengan hakikat dari mangkoknya sendiri gitu. Nah, di sini akhirnya kita bikin solusi yang kita tawarkan adalah memberikan storytelling mulai dari pencarian bahan bakunya di yang warna hijau, lalu proses masaknya di warna kuning, lalu proses penyajiannya di warna merah, lalu proses delivery-nya di warna yang beige ya gitu. Dan di situ akhirnya menjadi karakter tersendiri bahwa ada 2 brand elements yang kita coba sematkan. Pertama dari sisi storytelling-nya, kita coba embed untuk secara voice-nya mereka menggunakan pantun, dan menariknya diseriusin sama tim Mangkokku as it should be. Dan setiap bulan tuh di Instagramnya Mangkokku, mungkin teman-teman kalau mau ikutan boleh, ada lomba pantun. Lomba pantun dengan sebenarnya secara hadiahnya tuh nggak terlalu besar, tapi untuk community engagement ini sangat-sangat works gitu. Dan akhirnya dibikin prompt atau trigger untuk pantunnya sendiri, dan akhirnya engagementnya cukup tinggi dengan adanya ribuan komen di post tersebut gitu. Itu sudah disetting dari awal dan akhirnya aktivasinya berupa monthly. Dan yang kedua, selain dari pantun itu sendiri, memang setiap Mangkokku buka cabang di berbagai kota di Indonesia, itu mereka akan menyajikan sambal dari khas kota tersebut gitu loh. Jadi kita mungkin kalau ngomongin kota cukup general ya, tapi kayak sambal Jawa Barat, sambal Jawa Tengah, sambal Jawa Timur, sambal Sumatera, Kalimantan, dan Bali itu spektrumnya kan sangat luas gitu. Jadi ada spesialisasi di situ dan akhirnya diterapkan juga oleh Mangkokku gitu. Nah, ini untuk turunan menu, turunan packaging-nya, dan juga uniform ya buat yang bekerja. Gitu. Lalu ada panggilan tugas negara. Waktu itu alhamdulillah kita juga menghandle event branding dari Garuda Wisnu Kencana. Diajak kolaborasi langsung sama Pak Nyoman Warte selaku pengampu dari patung GWK ini sendiri. Dan apa ya, aku walaupun udah berkali-kali menceritakan kisah ini tapi tetap rindu gitu ya. Maksudnya karena sangat monumental di hidup kami juga gitu, menyaksikan prosesi peresmian dari GWK ini sendiri. Dan waktu itu juga banyak ya untuk dokumentasinya di YouTube, mungkin teman-teman bisa cek juga untuk seremonialnya. Di situ kami hadir, dan yang dihandle adalah private event branding yang memang mengundang RI1 beserta jajarannya gitu. Dan salah satu yang menjadi artefak pada hari itu adalah invitation yang memang banyak sekali treatment finishingnya, baik dari sisi emboss, foil, dan lain-lain. Dan ini menjadi experiential touch point yang sampai hari ini tuh kita cukup bangga sekali sih gitu. Lalu yang berikutnya ada Sunday Bowl Cereal Club. Ini teman-teman F&B juga kayaknya perlu cek-cek di Instagram, karena ini pendekatan branding baru pada hari ini yang kita coba implementasi.
basically aku harap teman-teman udah familiar dengan IP ya, atau intellectual property. Jadi itu merupakan haki atau bahasa secara hak cipta ya, secara bahasa harfiah Indonesianya. Di sini kita mencoba mengimplementasi branding with karakter yang berbentuk botol ini, ada penamaannya juga namanya Boti, dan di sini kita bikin storytelling yang memang kesifatannya dia seakan-akan hidup dan punya semestanya sendiri gitu. Nah, di sini ini salah satu bentuk implementasi dari data driven yang tadi aku jelasin di awal, di mana kita pasti selalu mengadakan qualitative research gitu ya, metode-metode khusus berupa FGD maupun interview untuk bisa menemukan insight-insight dari audiensnya secara langsung gitu. Lalu di sini implementasi akhirnya terimplementasi menjadi tokonya. Ada beberapa branding yang coba kita embed di dalam offline store-nya, dan hasilnya seperti ini. Ini singkat aja, aku mau coba pinpoint beberapa hal aja, tapi saat ini tips juga ya, mungkin buat teman-teman F&B kalau memang sudah aware branding dari awal, kita bisa main nih di offline experience-nya, di mana contohnya di sini konteksnya di Sunday Bowl itu kita memang inspirasinya tuh dari tahun 80-an ya, games atau apa namanya kartun di tahun 80-an. Dan akhirnya di sini kita bisa lihat sebenarnya lampu yang di atas plafon ini tuh adalah Snake dari Nokia. Teman-teman pasti udah pernah pakai Nokia ya dulu sebelum rame BlackBerry, Apple, iPhone, Android, dan lain-lain. Ini salah satu game favorit kita juga. Lalu ada question mark dari Mario Bros juga. Lalu ini dari Donkey Kong juga gitu. Jadi ada beberapa hidden gems atau hints buat teman-teman yang akhirnya masuk mengalami ruang dari pengalaman ruang dari Sunday Bowl, dan akhirnya itu menjadi sebuah gamification di mana yang memang udah secinta itu sama Sunday Bowl Serial Club itu, mereka tuh sadar tentang hal itu, dan akhirnya itu ada rewards yang bisa dikasih juga buat teman-teman yang berhasil nge-reveal hints-hints tersebut gitu loh. Itu contoh kecil aja. Lalu case study yang terakhir itu adalah atau ending dari babak satu ini adalah kita melakukan, kalau mungkin bahasa corporate-nya adalah CSR, Corporate Social Responsibility, di mana kita waktu itu mencoba ngeriset dan bereksperimen untuk mencari literasi bahasa atau pengertian branding di grassroots UKM itu seperti apa sih, dalam hal ini konteksnya yang kaki lima ya. Kebetulan di Bandung, kalau teman-teman pernah main ke Bandung, ada yang namanya Taman Cibenying, dan di situ dilokalisasi beberapa kaki lima, bukan hanya F&B saja, tapi ada tukang cukur dan lain-lain gitu. Nah, di situ kita diem pakai mobil van ini, dan kita melakukan permak visual secara bahasa, di mana kita akhirnya melakukan sebuah treatment visual gratis ke mereka gitu. Dan di sini bisa kita lihat juga before after-nya, di mana akhirnya secara bentuk CSR itu adalah kita mendesain secara gratis, lalu kita memproduksi 3 hal, karena akhirnya temuannya adalah buat mereka, buat teman-teman grassroots kaki lima ini, pengertian branding adalah seputar 3 yang berdampak pada mereka, yaitu stiker, dan yang kedua adalah menu, yang ketiga adalah baliho. Yang menarik sebenarnya temuan di stiker, karena bagi mereka stiker itu bisa ditempel di rumah tetangga, bisa ditempel di motor, bisa ditempel di mobil, dan akhirnya itu jalan sendiri dan bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Dan berarti memang literasi gap-nya tuh cukup nyata ya, cukup jauh gitu dengan apa yang kami lakukan sehari-hari gitu. Dan kita senang banget, itu sangat merefleksikan diri juga dan membuat kami menjadi sangat-sangat humble ya buat bisa mengerjakan branding dan berusaha berempati ke klien-klien kami gitu. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, aku pinpoint sedikit aja. Di sini bentuk risetnya brand-brand yang familiar di grassroots juga ya. Yang terlihat ekonomis seperti Indomie, Sasa, Daya, dan Taro. Terlihat mewah seperti Lux. Terlihat modern seperti Net TV dan Indosat, terlihat tradisional seperti Jamu Jago dan lain-lain. Nah, ini di checklist kuesionernya oleh mereka, dan akhirnya kita mencoba menginterpretasi dengan design sprint
hanya dalam waktu 1 jam harus jadi ketiga poin pekerjaan tadi. Akhirnya ini ada before afternya, ini spanduk yang awal, Ngudi Rahayu, lalu ini yang setelah dikerjakan yang lebih modernnya, dan itu masih dipakai sampai hari ini. Kita senang banget, ownernya juga berterima kasih, dan senang banget sih bisa berbagi manfaat di situ. Dan waktu itu diselenggarakannya dalam rangka ulang tahun POT ya, ke-6 waktu itu. Oke. Kita masuk ke materi. Kita masuk ke babak kedua, yaitu chapter satunya. Tadi chapter 0. Ini chapter satunya. Tapi pertama-tama apa sih branding itu gitu ya. Menurut pengalaman kami, pada akhirnya branding itu sendiri adalah sebuah collective thoughts and feelings, atau akumulasi dari pemikiran dan perasaan yang terbentuk terus-menerus, terasah dari experience dan ekspresi yang diberikan oleh brand tersebut, hanya untuk mencapai satu sebenarnya, towards an idea of trust. Jadi untuk membangun loyalty pasti pertamanya dari trust dulu, untuk membangun positioning pasti awalnya dari trust dulu gitu. Nah, di sini langsung aja aku ngasih formulanya. Branding itu tersendiri atau trust ya, mungkin sesederhana T sama dengan R plus D, di mana T itu stands for trust, definisinya yang sama dengan R atau stands for reliability, ditambah dengan D yang singkatan dari delight. Jadi trust equals reliability plus delight. Pada prinsipnya itu secara terjemahan seperti apa sih, di mana sebagai brand itu trust itu muncul dari kita meeting and beating customer expectation, di mana ini kita berhasil achieve atau mencapai ekspektasi dari customer kita, tapi juga bukan hanya itu, tapi kita berhasil melampaui ekspektasi dari customer gitu. Dan saat itu bisa dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Setiap kita ketemu kesempatan untuk nge-serving klien atau customer kita, pada akhirnya itu akan muncul trust gitu. Jadi formulanya sebenarnya sangat sederhana, komitmen dan konsistensinya sebenarnya yang pasti terus diuji gitu ya. Oke, ini mungkin bisa difoto atau di screenshot atau di noted juga. Lalu berikutnya, kenapa sih branding itu penting? Ini aku coba ekstraksi paling sederhananya. Ada 3 isu ini gitu, di mana saat ini tentu temuan dari klien-klien kami juga akhirnya mereka tidak ingin terjebak pada price war ya. Jadi tidak ingin terjebak pada perang harga gitu. Dan akhirnya setelah dirunut adanya 3 isu ini. Yang pertama, sekarang kan audiens sudah lebih pintar daripada kita gitu ya, lebih techy, lebih paham teknologi dan lain-lain, dan taste mereka juga sudah mulai terasah dengan begitu banyaknya akses, dan hampir brand itu tidak bisa bohong ya, konteksnya mungkin di sini gitu. Nanti kita bakal bahas tentang otentik atau otentisitas di terakhir. Tapi di sini audiens menjadi memiliki banyak sekali pilihan, tapi dengan waktu yang sangat sempit gitu sekarang. Aku juga looking forward buat sesi-sesi berikutnya yang khusus membahas sosial media juga, tapi yang jelas salah satu temuannya, kenapa Instagram Stories hanya 15 detik, itu aja dulu ya, satu medium gitu, satu konten medium itu, karena attention span dari atau daya atensi dari audiens itu hanya 3-7 detik paling lama. Jadi saat 3-7 detik itu sudah lewat momentumnya, ya itu akan langsung di skip begitu saja, dan itu definisi dari sempitnya waktu yang dimiliki oleh audiens. So, once ada ads yang kena, let's say, atau konten yang kena ke audiens, kita perlu make sure 3-7 detik di awal tuh udah saking ngehooknya gitu loh. Lalu yang kedua adalah ini yang paling common, di mana semua penawaran produk, baik itu produk maupun jasa, itu memiliki similar quality dan feature gitu. Kualitasnya mirip-mirip, fiturnya mirip-mirip. Kalau udah sama, ya pembedanya udah antara mau masuk ke price atau memang punya positioning dari sisi brandingnya gitu. Lalu yang ketiga adalah ya kita seringkali mendasarkan keputusan pembelian kita tuh berdasarkan trust gitu. Jadi ya tadi aku misalnya warung kopi 5 rasa gitu ya, coffee shop yang di awal,
Pasti kita memiliki self preference untuk kopi yang kita suka gitu, dan saat sudah nyoba yang baru, mungkin akan kembali lagi ke coffee shop yang sudah nyaman rasanya di lidah kita gitu, atau kita udah trust juga sama brandnya. Jadi itu adalah hal-hal yang akhirnya menjadi power atau akar dari isu pentingnya branding gitu. Nah, di sini aku mau memperkenalkan metode dari Pod Branding House yang memang kita develop, yaitu Human Brand Model, di mana branding itu sendiri memang secara back-end cukup kompleks. Ini kita bisa bahas di lain waktu, atau bisa kita continue aja ngobrol di Instagram aku, Albi Padmakusuma, atau di Instagramnya Pod, di Pod Branding House. Tapi di sini akhirnya brand itu di tengah, seperti yang kita bisa lihat gitu, dan kebagi dua realms, kebagi dua row. Yang pertama itu adalah the world, atau industri yang akan dimasuki oleh brand tersebut. Dan akhirnya setelah riset tadi, setelah data driven tadi, proposisi apa sih yang mau kita tawarkan ke industri atau ke dunia yang mau kita masuki gitu. Dan dengan manner atau karakter atau persona seperti apa kita memasuki industri tersebut gitu loh. Karena brand juga memiliki gesture ya, brand juga memiliki manner dalam memasuki industri dan relevan ke marketnya gitu. Lalu di row bawah ada story-nya, narasi apa sih, atau pesan apa sih, atau energi atau spirit apa sih yang mau kita coba tularkan atau radiasikan atau distribusikan ke audiens kita gitu. Premis-premis apa sih yang penting bagi kita gitu. Dan akhirnya itu didukung dengan dua hal. Tadi ingat kembali ya, ada brand strategi dan brand expression. Brand strategi itu di voice, di mana cara kita mengkomunikasikan premis-premis tersebut ke audiens dalam turunan campaign, dalam turunan communication strategy, dalam turunan apa-apa aktivasi yang mau coba kita kembangkan gitu. Lalu ada sense, di mana sense ini sebenarnya secara bakunya adalah panca indera ya, dalam artian secara pengalaman brand itu memang bisa sebenarnya mencakup 5 panca indera kita gitu. Tapi yang paling common, paling luar itu adalah memang visual, dan yang kedua adalah audio. Itu yang keterbatasan dengan layar yang sekarang kita punya gitu. Jadi saat kita memutuskan untuk emphasize pengalaman audio visual tersebut, tidak hanya dalam bentuk video dan foto ya, tapi grafis atau motion graphic atau banyak sekali medium yang lain, itu yang pertama kali dirasakan oleh audiens kita sebelum terkonversi mereka merasakan sentuhan dari produk kita, dan mungkin juga kalau itu F&B bisa dirasakan lewat lidah kita, dan baru akhirnya terbentuk collective thoughts dan feelings yang memang mengeluarkan sebuah keyword atau positioning tersendiri di benak dan di hati audiens kita gitu. Nah, di sini juga, ini untuk memapping aja, membantu memapping secara perjalanan kami di Pod Branding House, ternyata brand itu memang akhirnya memiliki journey-nya sendiri gitu. Nggak bisa sekonyong-konyong langsung hebat lah, konteksnya gitu. Aku mungkin izin ambil, tadi ada pembahasan IDE juga, secara unicorn, kita bahas ride hailing aja ya. Ride hailing itu yang tadi, misalkan pertama tuh, kalau kita ingat-ingat, pengalaman dulu pertama kali penetrasi market, yang mereka coba emphasize adalah functional stage-nya dulu. Di mana produk mereka tuh memang benar-benar berfungsi secara full, proven, dan tidak ada kendala, semuanya seamless, semuanya smooth, dan itu bisa berkontribusi atau berdampak di kehidupan kita sehari-hari gitu. Untuk menambah familiarity, ride hailing itu adalah semua brands yang menggunakan transportasi ya, baik itu ojek maupun mobil gitu. Dan di situ akhirnya functional stage udah proven nih di audience kalau secara produk tuh fungsi mereka udah nggak bisa ditolak lagi lah, udah kita susah hidup tanpa itu hari ini gitu. Dari sana baru mereka bisa main tuh, nanjak pelan-pelan ke emotional stage, di mana mulai dikasih frame driver ojeknya, mulai dikasih frame keluarga dari driver ojeknya,
mulai dikasih frame kenapa alasan mereka bangun setiap hari itu untuk apa gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi sebuah pesan-pesan dan secara akumulasi nyampe gitu di audiens kayak oh iya kita harus bantu driver gitu, kita harus bantu dengan apa yang kita bisa gitu. Saat itu dalam rentang waktu tertentu, saat itu cukup konsisten, emosionalnya udah terus kebangun, lagi-lagi collective thoughts and feelings di benak dan di rasa kita, bisa tuh mereka nyampe ke cultural stage gitu. Menjadi kalau di zaman dulu kita menyebut air putih itu adalah aqua gitu misalnya. Dan di hari ini mungkin ride hailing itu kita nyebutnya Gojek, Grab, dan lain-lain gitu. Nah itu akhirnya nge-GoFood aja yuk, nge-Gojek aja yuk, and so on gitu. Dan itu berarti udah salah satu indikasi awal di mana mereka udah nyampe ke cultural stage karena udah ke-embed ke budaya hidup kita sehari-hari. Oke. Jadi end game dari branding ini akhir dari babak 2 di mana akhirnya memang kita punya triangle ya antara branding, marketing, dan sales gitu. Dan ini sebuah mitos yang niscaya selalu didiskusikan, didiskursuskan, didialogkan gitu perbedaannya seperti apa. Tapi akhirnya branding itu adalah apa? Branding itu achieve atau misalkan sukses karena memiliki dua ini ya, ada commercial performance dan cultural credibility. Seperti yang tadi aku jelaskan, di mana memang pada hakikatnya branding itu perlu untuk menunjang performance dari komersialnya gitu. Secara bahasa bakunya memang agak geli, tapi mungkin bahasa bakunya adalah performance dagangnya tuh memang harusnya menunjang. Tapi tidak selalunya terkonversi tentang sales. Nanti kita bahas marketing dan sales. Lalu cultural credibility saat sudah terembed dalam budaya kita sehari-hari dan kita sulit untuk melepaskan atau terlepas dari keseharian kita gitu. Dan di sini branding itu adalah tentang apa yang dikatakan oleh audiens tentang kita gitu. Karena tadi kembali lagi collective thoughts and feelings di mana akhirnya terakumulasi di benak dan dirasa kita terhadap brand tersebut tuh kita apa sih gitu loh secara keyword akhirnya yang keluar. Lalu marketing adalah membuka channel-channel distribusi untuk menyebarkan premis-premis itu gitu. Menyebarkan pesan-pesan atau brand purpose tadi lewat berbagai medium gitu. Baru kita berbicara mungkin online dan offline, above the line or below the line. Dan itu secara distribusi pun aku rasa dengan berbagai format ya sebenarnya gitu. Dan marketing itu adalah tentang membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya channel distribusi tersebut. Dan terakhir untuk sales sendiri itu adalah momentum di mana akhirnya audiens memiliki decision making setelah akumulasi dari brandingnya, dia punya benak, punya rasa, lalu marketing sudah dibukakan channel dan aksesnya, lalu secara sales itu terkonversi dan aktornya pun beda-beda. Saat branding kita mungkin berbicara brand konsultan, saat marketing kita berbicara digital marketing konsultan, dan sales mungkin itu harus dijemput sama in-house dari brandnya sendiri. Lalu last but not least, sebenarnya branding adalah tentang sense of unity. Ini secara gamblang aja untuk untuk usaha yang belum aware tentang branding dari awal, itu pasti terasa ada ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan atau ketidaksatuan. Karena memang sangat wajar dan sangat tidak salah untuk memperhatikan kalau bahasa di sesi-sesi berikutnya sebelumnya mungkin adalah pulse atau cash flow atau denyut dari si usaha itu sendiri baru kita memikirkan branding. Sering kalinya pun seperti itu gitu. Tapi please keep in mind branding itu holy grail-nya yang ingin dicapai adalah sense of unity ini gitu. Di mana dari semua channel yang kita punya secara online ataupun offline ada kekonsistensian dan benang merah dan keharmonisan, keselarasan dari semua touch point yang kita punya. Gitu kalau soal branding itu akhir dari babak 2, sorry. Dan ini kita masuk ke babak ketiga di mana kalau misalnya branding seperti itu kita kenalan yuk sama company culture gitu. Apa sih company culture itu? Ini lebih singkat dari branding juga.
Tapi yang jelas definisi dari company culture ini adalah consensus of normality made through shared values and shared vulnerabilities that will determine the positive direction of the company. Jadi sederhananya consensus of normality itu adalah normalitas yang disepakati gitu. Ingat, aku mungkin berbicara directly ke para brand owners atau pemilik usaha bahwa kita sepenuhnya punya hak untuk membangun culture di masing-masing gitu. Dan tidak ada yang contoh yang benar atau yang salah gitu kan. Maksudnya ini hal-hal kecil aja seperti kalau misalnya kita memutuskan kantor kita masuknya jam 10 pagi bukan jam 8 pagi. Selama itu reasonnya jelas dan disepakati itu nggak masalah gitu. Dan misalnya kita mau punya ritual, aku nggak pakai bahasa program ya karena itu bahasa HR banget. Tapi di sini kalau di culture itu adalah ritual di mana setiap kuartal kita memiliki ritual-ritual khusus untuk bisa alignment kembali gitu sama tim kita secara intim, lalu mengevaluasi dan lain-lain. Dan yang perlu diingat formatnya mungkin gitu. Itu yang bisa kita mainin banget gitu. Kayak nggak harus selalunya di hotel. Sekarang udah ada pilihan mungkin Airbnb gitu. Atau mungkin di kantor tapi kita memiliki aktivitas yang menarik dan nggak harus selalunya outbound. Kita defy semua conventional culture yang ada gitu kan. Nah ini tuh terbangunnya kalau tadi collective thoughts and feelings, ini tuh shared values, kita pasti punya kesamaan nilai dan shared vulnerabilities itu adalah kesamaan kerentanan gitu. Jadi aku harap teman-teman udah ngalamin ya saat bekerja dalam satu tim, saat kita punya values yang sama, itu tuh energinya enak banget gitu buat jalan. Dan shared vulnerabilities itu at some point kita pasti saling bahu-membahu, kita menunjukkan kelemahan kita menunjukkan kerapuhan kita sebagai manusia gitu. Kita nggak bisa kerja 24 jam dan mungkin ada isu tentang keluarga, misalkan ada yang meninggal, nauzubillah min dzalik gitu. Dan ada kerapuhan-kerapuhan lainnya yang akhirnya ditunjukkan ke teamwork kita gitu. Dan saat itu terakumulasi, udah bisa bergerak kalau bahasa aku mungkin dalam satu nafas yang sama, itu menjadi modal awal untuk bisa mendeterminasi atau menentukan arah positif bagi brand atau company-nya gitu. Dan di sini saat kita merancang atau mendesain culture kita itu mengarah pada tim yang lebih stabil, tim yang lebih adaptif, tim yang lebih radiate, percaya diri gitu, di mana semua orang merasa memiliki dan semua energi itu terfokuskan untuk menghadapi common enemies dan seizing opportunities atau tantangan yang sama ataupun menyambut opportunity yang hadir gitu loh. Dan itu kembali ke definisi yang satu nafas tadi ya, maksudnya ini bisa dibilang utopis mungkin bagi sebagian orang gitu ya, maksudnya tidak bisa terhindarkan dalam sebuah company ada sikut menyikut mungkin, atau misalnya ada sebuah kompetisi nggak masalah, itu sehat-sehat aja selama itu di lokalisasi dan bagian dari perancangan si culture itu sendiri. Lalu perlu diingat kenapa company culture itu penting, karena kita tuh thriving atau racing atau berprestasi itu saat kita merasa aman ya antara di dalam grup kita gitu, dalam company kita, dalam tim kerja kita gitu. Karena rasanya di hari ini gitu, kayak kalau misalkan berangkat kerja atau harus on jam 8, jam 9, jam 10 pagi, baik itu sistemnya WFH atau kita ke office, tapi udah males duluan karena beberapa persona yang memang kurang nyaman atau against kita tuh sulit ya kita untuk bisa membuktikan diri untuk terus berkembang gitu. Jadi itu sebuah indikasi kalau memang dirasa ada ketidaknyamanan dalam ruang kerja itu, memang mungkin secara culture top down-nya atau bottom up-nya atau in the middle manajemennya itu masih ada yang perlu dikoreksi atau dikembangkan. Tapi yang jelas ini prinsipnya, we thrive again ya, aku emphasize we thrive only if we feel safe among our group. Dan apa sih segala teori tadi gitu, kalau misalkan nggak ada company culture tuh apa sih akibatnya gitu. Nah masalahnya kalau nggak ada company culture, terutama ya, aku
kemarin memutuskan untuk memasukkan materi ini karena most of us kita bekerjanya secara WFH ya sekarang, dan ini tuh memang a glimpse of future of work, di mana mungkin as we know secara trennya di US, di Europe ataupun bahkan di Asia sekarang memang sudah ada yang beberapa permanen kesifatannya remote work atau WFH ini, dan sebagian ada yang di office. Tapi ini isunya aku coba framing di konteks kita yang WFH hari ini gitu loh. Kalau misalkan nggak ada company culture yang disepakati, nggak ada ritual-ritualnya yang memang kita sepakati, masing-masing tim player atau entitas-entitas yang bekerja dalam company tersebut akan bekerja berdasarkan ritme dan aksi mereka sendiri gitu. Nggak satu nafas, nggak mengejar satu goals yang sama, common goals yang sama gitu, dan lain-lain. Ya, sederhananya mah mungkin ya kayak saat kita udah rajin nih online di Slack mungkin toolsnya, atau di Microsoft Teams, atau dimanapun toolsnya. Tapi kalau masih ada praduga nih, kayaknya ini teman saya belum bangun nih gitu. Atau ini teman saya kayaknya pas lagi ikut meeting malah tidur gitu. Itu tuh kan ada ini ya, ada perasaan distrust gitu loh. Dan itu tuh kondisi yang akhirnya nggak nge-support visi dari company tersebut. Dan ini aku lagi-lagi directly ngomong ke brand owner dan pemilik usaha, company culture di hari ini, relevansinya terutama di WFH hari ini, way of work kita di modern hari ini tuh sangat-sangat perlu dikawal sih ya mungkin. Nah, lalu dengan segala teori tadi, gimana sih cara ngebangun company culture? Sebenarnya cuma ada 6 elemen dari company culture gitu. Harus ada values yang memang disepakati dulu gitu. Apa sih purpose dari brand ini, dari usaha ini? Kenapa kita harus bersusah payah menjalani ini semua? Ini aku sedikit cerita kenapa aku membangun Pot Branding House itu. Memang aku jatuh cinta dengan brand-brand lokal. Ya, we can call beberapa public figure yang aku ikuti, seperti kalau creative person mungkin ada Yoris Bastian, kemudian di hari ini juga ada Mas Handoko Hendriono, dua-duanya mentor aku juga. Tapi dalam hal ini mungkin pertama kecintaan aku ke lokal brands, terus yang kedua bereskalasi aku menjadi ingin terlibat dalam city branding atau nation branding, branding Indonesia gitu, atau branding Bandung gitu dalam hal ini. Dan hari ini alhamdulillah mimpi aku tercapai, aku terlibat dalam kedua itu. Pot Branding House terlibat dalam berkontribusi untuk city branding dari Bandung. Sebentar lagi akan dipublish. Kebetulan hari ini ada bandungdesignbiennale.com, teman-teman nanti bisa search ya di Instagram atau di website juga. Kita baru launching banget hari ini. Lalu nation branding itu kita belum bisa disclose, tapi I think di next year itu akan ada eventnya gitu kan. Nah, setelah kesamaan ke brandingnya nih, cinta ke brandingnya, kita ketemu people gitu, kita ketemu tim atau orang-orang yang punya kecintaan yang sama ke branding gitu. Dan akhirnya dari mimpi jadi rencana kan, dari nilai-nilai itu menjadi visi gitu loh. Kayak oke, kita mau bawa kemana nih perusahaan kita atau brand kita ini gitu. Dan untuk mencapai visi itu harus ada ritual-ritual yang kita jahit untuk bisa mendukung untuk mencapai visi tersebut gitu. Lalu dikristalisasi dalam bentuk artefak, baik itu website, buku, ataupun hal-hal lain yang bisa didistribusikan. Lalu baru terakhir kita membutuhkan habitat atau pengalaman ruang atau spasial yang memang encourage atau mendukung kerja-kerja kita gitu. Dalam hal ini mungkin kalau tim kreatif Pot, konteksnya mungkin nggak bisa nih kerja dalam cubicle layout work office gitu, tapi lebih senang dengan open space gitu misalnya. Dan mungkin investasinya tuh lebih ke buku gitu. Nah itu tuh hal-hal yang akhirnya menjadi ritual-ritual yang disepakati. Lalu ini akhir dari babak ketiga. Endgame dari company culture apa sih? Ini tuh adalah tentang sense of belonging ya. Jadi rasa memiliki dari perusahaan, di mana mungkin teman-teman udah sempat lihat beberapa konten ya, perbedaan bos sama leader gitu. Di sini konteksnya mungkin bos tuh lebih ke instruksi, nggak mau tahu misalnya. Tapi kalau leader tuh dapat kepercayaan dari timnya sendiri dengan earn gitu, dengan membuktikan gitu. Dan
degree of respectful ini yang akhirnya menjadi akumulasi sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan. Gitu. Kita langsung aja main dish-nya atau key takeaways-nya ini singkat aja, mudah-mudahan nggak overtime. Tapi intertwine between branding and company culture ini tuh akhirnya interaksinya seperti apa sih? Atau di mana sih titik temu dari branding dan company culture ini? Gitu. So how these two variables interacts. Nah, ini saat kita mapping, akhirnya memang kembali ya ke tadi yang aku mention di awal, ini tuh tentang otentisitas atau otentik. Coba kita lihat branding dan company culture itu adalah seperti dua sisi di mata koin yang sama, mata uang yang sama. Atau kita bisa lihat juga branding sebagai front end dan company culture itu sebagai back end-nya gitu. Karena front end itu yang terasa langsung oleh audience kita, sementara company culture kan back end-nya terasanya tuh di belakang, nggak direct terasa oleh audience. Dan dalam terminologi company's growth, setiap variabel memiliki fungsi masing-masing. Di mana ini kita bisa noted ya sama-sama, di mana branding attracts audience secara eksternal dia bekerja. Dan ini yang selalu jadi hot issue ya sebenarnya karena kelihatan duluan memang branding ini. Tapi untuk melahirkan atau membangun branding yang baik perlu adanya company culture yang attracts talents gitu. Atau internal, dalam artian internal function di mana talents ini akhirnya yang menarasikan menjadi brand ambassador kan. Bagaimanapun secara pemahamannya adalah brand ambassador pertama kita tuh adalah tim kita sendiri ya gitu. Dan kita perlu tap in ke talents yang tepat dan membangun company culture yang tepat untuk bisa membangun branding yang memang otentik gitu. Jangan sampai yang ditampilkan di layar seperti apa, tapi bocor nih ada bisikan-bisikan kayak, aduh nggak puas nih kerja di company X dan lain-lain. Nah itu tuh akhirnya sesuatu hal yang bekerja side by side sebagai mata uang yang sama gitu. Dan akhirnya ini agak jauh, tapi aku pengen ngajak teman-teman untuk melihat horizon branding lebih luas ya, di mana satu hari itu brand akan melewati atau melampaui brand owner-nya sendiri gitu. Seperti yang tadi aku kasih contoh, mungkin ya narasi sendiri udah melampaui Mbak Najwa sebagai founder, Mang Koko sendiri udah melampaui Mas Kesang, Mas Gibran, dan Chef Arnold sebagai owner sudah mandiri gitu loh, sudah berjalan masing-masing, dan patung GWK sendiri itu sudah melampaui nama dari pengampunya sendiri. Banyak loh yang kenalnya sama GWK-nya tapi nggak tahu siapa yang buat gitu. Contohnya mungkin. Dan Sunday Bowl sendiri sudah apalagi dengan branding with karakter ya dia sudah lebih mandiri. Tapi itu hal yang perlu diantisipasi ya dengan konteks saat Nawa itu membangun brand itu lurus ya, itu sebuah keniscayaan di mana brand tersebut akan melampaui dari brand owners itu sendiri, dan itu membutuhkan well-designed company culture atau company culture yang memang sudah dirancang dengan baik untuk bisa memanifestasikan state of art gitu. Kondisi yang memang perlu seni ya kalau bahasa aku mungkin untuk bisa mencapai itu. Bukan tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Nah, dan di sini tuh aku mau memfokuskan framingnya di materi hari ini, intertwine between branding dan company culture atau interaksi antara branding dan company culture itu menawarkan sebuah perspektif atau sudut pandang di mana kita perlu aware nih untuk kedua elements ini semenjak dari early days of a brand gitu atau early stage of a brand, di mana di hari-hari awal nih waktu kita masih prototyping, A/B testing, di functional stage tadi mungkin bisa diingat kita masih terus mengasah produk dan jasa kita. Tapi kita juga perlu nih mempersiapkan branding dan company culture itu supaya bisa saat terbentuk positioningnya, kita bisa attract talent yang tepat, dan akhirnya itu bisa nggak kaget dan semuanya sudah terproyeksikan gitu. Lalu di sini kami percaya kalau brand itu ada kategori disebut conscious and sustainable brands, di mana brand itu memiliki kesadaran dan berkelanjutan. Dan ini mungkin kita bisa lihat seperti brands-brands yang sudah besar, mungkin MNC dan lokal juga banyak tentunya, seperti Apple, Google dan lain-lain telah berhasil
nge-attract right audience untuk terus mendukung apa yang mereka lakukan, ya baik financial wise atau non-financial wise. Dengan branding yang tepat, dengan kesadaran dan keberlanjutan behavior, konsistensi yang mereka lakukan, mereka berhasil nge-tap in atau nge-attract audience yang tepat untuk terus mendukung apa yang mereka lakukan. Lalu juga penting di mana kita nge-attract right talents melalui company culture untuk, nah ini yang pentingnya, setelah brand nge-surpass atau melampaui dari brand owners tersebut, kita perlu nge-attract right talents melalui company culture untuk bisa nge-pass on, meneruskan kerja kita atau nge-pass on the legacy gitu. Tentang apa yang coba kita bangun gitu kan. Bukan tentang generasi satu ke generasi kedua, karena nggak semuanya punya privilege dan keberuntungan itu gitu ya. Tapi ini adalah tentang, mungkin lagi-lagi aku mengutip contoh dari Gojek saat Pak Nadiem Makarim naik menjadi menteri, lalu itu pass on the legacy ke rekan-rekan BOD atau co-founder yang lain, itu juga pass on the legacy gitu. Dan aku rasa itu hanya bisa dibentuk dengan kesadaran dan company culture, dan membangun company culture secara tepat dari sejak early days of the brand. Itu mungkin yang bisa aku share hari ini. Makasih banyak, dan ya, nama aku Albi Padmakusuma, aku mewakili Pod Branding House sebagai co-founder dan business director. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Mungkin Mbak Stefani bisa masuk lagi. Thank you. Terima kasih banyak Mas Albi. Nah, jangan kemana-mana dulu Mas, karena kita banyak banget yang nanya nih. Mungkin aku akan pilih aja beberapa yang kira-kira bisa merepresent. Yang pertama mungkin dari Mas Hafid Royan. Ini Mas Hafid menanyakan tentang membentuk ideal tim tuh seperti apa gitu. Mungkin lebih ke komposisinya aja kali ya Mas. Harus ada tipikal-tipikal tim yang seperti apa untuk bisa kita punya satu satu kombinasi yang pas untuk yang tadi Mas Albi sempat bilang, untuk orang-orang ini bisa menjadi endorser ya dari brand kita sendiri gitu. Gimana Mas? Silakan. Maaf, komponen untuk tim internal kita atau elemen dari branding yang Mbak Stefani tadi keputus? Untuk komponen untuk ideal tim Mas. Oh, ideal tim, oke. Ya. Oke, so aku, kalau di aku ya, kalau di Pod Branding House sendiri gitu, ini kita berbicara mungkin sisi entrepreneur-nya, tapi yang jelas aku bersandingan sama dua co-founder aku. Ini aku nggak bisa bicara soal orang lain ya, karena berangkatnya harus dari pengalaman aku pribadi. Tapi yang jelas, kenapa komposisinya 3 orang harus ganjil? Pertama itu dulu prinsipnya, supaya ada wasitnya. Ya, tentu secara legal pun ada ketentuan majority share dan lain-lain gitu ya. Kalau teman-teman, aku harap juga bisa aware legal dari awal. Tapi ya aku rasa yang pertama secara komposisi ganjil dulu. Either kamu berangkat 1, 3, atau 5, let's say, mungkin paling banyak. Fungsinya untuk apa? Supaya ada wasit saat ego tuh berbenturan. Karena pada akhirnya saat growth stage, ya mungkin ini aku santai aja mungkin ngejawabnya ya, tapi di usia 1-3 tahun atau 5 tahun brand itu berjalan, mungkin memang konsentrasi kita tuh ke cash flow gitu. Dalam artian gimana hari ke hari atau tahun ke tahun, bulan ke bulan, tahun ke tahun brand atau usaha kita tuh bisa terus hidup gitu ya. Tapi saat kita udah berhasil nih, anggaplah gitu, hari ini kita bertahan nih di pandemi gitu, di pandemi COVID gitu. Masih terus hidup secara perusahaan, stage berikutnya tuh memang akhirnya attracting the right talent tadi gitu loh, untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas kerja yang kita miliki dari awal. Ini kita berlaku secara umum aja, baik dari sisi produk F&B, retail, maupun jasa gitu ya. Dan akhirnya secara peran yang dibagi, roles and responsibility-nya, aku tuh memang front end banget anaknya. Maksudnya aku yang pitching, aku yang offense, aku yang sering hadir untuk jadi pembicara seperti ini. Dan ditemenin sama 2 teman aku yang namanya izinkan aku sebut. Satu Bayu, itu kreatif director dari Pod, dan Anja itu operational director dari Pod, yang memang ngurusin back end secara dapur gitu loh. Back end secara dapur itu konteksnya ya terus meningkatkan kualitas, terus membuat operasi dari project itu semakin smooth, seamless,
dan membuktikan dalam konteks kayak aku udah banyak panjang lebar nih bicara gitu. Terus ada nih yang ke engage ke pot dan akhirnya nggak kebukti secara kualitas. Nah, itu tuh bagi perannya mungkin di situ. Dan menurut pengalaman aku dua hal itu sih yang paling penting. Karena aku pernah berempat dan itu nggak works, akhirnya kubu yang terjadi. Ini aku tips Kebagi aja dua ya Mas langsung. ya. Yes, atau 3 lawan 1. Pokoknya kubu ya, nggak harus selalu 2 lawan 2. Kalau 3 2 lawan 1 jadi lumrah gitu. Tapi kalau kalau di 4 tadi pengalaman aku ya terbagi 2 atau ada yang against dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Dan yang kedua adalah front end sama back end itu sih. Ada yang tugasnya seperti aku mungkin terus maju gitu. Ya karena selayaknya di produksi dan sales ya, konteksnya mungkin yang sales dan marketing ya terus aja maju gitu. Bikin konten, terus konversi, konten, konversi, tapi dari sisi kapasitas produksi juga harus siap nyambut gitu. Dan itu udah 2 hal spektrum yang berbeda. Aku rasa memang harus terbagi peran front end sama back end tadi sih. Ya, baik kalau gitu Mas Albi. Thank you untuk sharing-sharingnya. Berarti memang kita juga harus memilih komposisi tidak hanya dari kualitatifnya, tapi ternyata secara kuantitatif itu ada ininya juga ya, pembagiannya ya. Yes, Harus yes, yes. mengganjil ya tadi ya. Betul, betul. Oke, Mas Albi, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke tentang bagaimana kita secara brand bisa menonjolkan uniqueness-nya kita sehingga kalaupun kita bersaing dengan mereka yang mirip-mirip, kita masih bisa menonjol, especially ketika kita brand baru. Ini pertanyaan dari Alfat ya. Dia sendiri punya eh, karya di musik digital dan kan kita tahu sendiri persaingannya sangat ketat ya kalau di bidang Ya, industri musik sendiri. ya, Mungkin sama ya. dengan brand-brand yang lainnya juga yang jualannya mungkin fashion, mereka juga persaingannya juga segitu ketatnya. Sebagai brand baru nih apa yang harus kita pegang nih Mas untuk supaya bisa stand out? Yes. Ini musisi ya. Alfat tuh musisi ya. Ya, Oke. Eh, untuk Alfat nih, kebetulan aku sahabat baik dari Juicy Lucy. Mudah-mudahan teman-teman kenal. Ya aku ngikutin sih perjalanannya Juicy Lucy gitu. Kita saat ngomongin musisi dulu ya. Again, pertama mungkin functionnya dulu gitu. Kita memang menguasai kuda-kudanya atau basic atau prinsipalnya. Dalam arti mungkin musisi itu produknya adalah musik ya, secara IP gitu. Tapi kita benar-benar mengasah dulu bagaimana kita membuat komposisi musik yang baik, lirik yang baik, manners dalam recording yang baik sehingga keluar kualitas suara yang baik gitu ya. Karena aku sempat nemenin Juicy Lucy juga dan make no mistakes, mereka tuh perjalanannya sebelum take off seperti sekarang tuh kurang lebih 11 sampai 15 tahun. Benar-benar konsisten di dunia musik gitu loh. Take off tuh bisa dalam sehari aja ya, memang ternyata gitu dan dari satu single aja gitu konteksnya. Tapi yang pertama functional stage tadi aku coba relevan ke teori ke materi aku tadi. Secara kuda-kuda penguasaan untuk membangun produknya sendiri itu harus sudah dikuasai. Baru di situasi normal mungkin memang jam terbang manggung dulu sih ya. Itu untuk exercise, kita tahu yang pengen didengerin, atau let's say kita punya 6 lagu nih, mini EP misalnya, kita harus tahu dulu tuh formula yang kena ke pendengar kita tuh seperti apa gitu. Dan itu bisa dirancang kembali berarti untuk mempersiapkan single berikutnya itu seperti apa gitu kan. Dan dari sana setelah dapat formula gitu, dapat demand dari pendengar kita ya, dari situ baru kita bisa jualan tuh, baik itu ke record label atau misalkan kita mau secara independen nge-publish dan lain-lain. Itu perjalanan musisi. Jadi yang pertama functional stage dulu, lalu yang tadi emotional stage ya. Cultural juga Juicy Lucy sih masih ongoing. Tapi dari sisi brand, aku rasa setelah produknya atau musiknya nikmat didengarkan, musisi itu secara branding tuh paling tipis sih. Aku bahasa kalau branding tuh volume ya. Jadi antara tipis atau tebal. Jadi musisi itu memerlukan brandingnya tuh paling tipis karena udah terwakilkan dengan suara mereka gitu.
Uh, Tidak perlu banyak visual system kalau kita berbicara brand ekspresi gitu. Tapi secara brand purpose memang harus clear. Kita mau berbicara soal sakit hati, mau berbicara soal jatuh cinta, let's say, atau mau berbicara soal uh, manusiawi atau humanity secara umum gitu, secara pesan-pesan musiknya. Ini konteksnya aku keinget Iwan Fals aja tadi secara quick. Tapi kalau produknya udah matang sih aku rasa brandingnya sendiri tuh yang dibutuhkan sangat-sangat tipis. Kebanyakan mungkin logo dari apa namanya musisinya sendiri, tapi juga untuk stand out atau unik, aku rasa perlu kerajinan dari musisinya sendiri untuk terus hadir sih. Kalau relevansi hari ini kan IG Live, terus saat produknya sudah bersuara sih akan otomatis apa disebutnya ya, di cover oleh banyak orang gitu. Jadi brandingnya sangat tipis sebenarnya. Aku konklusinya di situ, tapi yang diperlukan oleh musisinya sendiri mematangkan produk dan akhirnya harus terus hadir. Karena gini, aku penutup yang ini ya. Ini berlaku buat semua pelaku brand, tapi kenapa konsistensi itu penting? Karena dalam pot sendiri nih, pengalaman pot sendiri selama 7 tahun, kompetitor-kompetitor yang aku anggap sebagai rival di tahun 1 sampai 3 tuh pada tumbang gitu. Dan ini tuh jadi sebuah kesadaran yang penting di mana oh iya ya, ini nih fungsinya konsistensi tuh. Saat akhirnya kita terus berhasil bertahan, bertahan, bertahan gitu sampai satu hari itu kompetitor kita pada tumbang dan akhirnya audiens tuh nggak punya alasan lain selain milih kita gitu. Nah, itu tuh juga sebuah proses sih, gitu mungkin. Oke, next question. Oke, kalau gitu Kak. Oke, kayaknya kalau untuk next question, mungkin nanti teman-teman bisa langsung kontak Oh boleh, ke Mas boleh, boleh. Albi karena kebetulan waktu kita cukup terbatas, Mas. Mohon maaf banget. Ini Oke, memang banyak banget yang masih masih nanya-nanya, tapi jangan sedih karena nanti yang udah nanya kita masih akan pilih nih, Mas. Di akhir acara kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik dari sesinya Mas Albi dan juga 2 speaker selanjutnya. Kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk kita kasih voucher senilai Rp50.000. Jadi jangan jangan sedih ya. Habis ini kita ada hadiah lagi. Tapi untuk yang dijawab sama Mas Albi, mohon maaf banget baru bisa satu. Nanti mungkin bisa kontak Mas Albi kemana nih Mas? Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. boleh, boleh, silakan. Kalau aku pribadi di Instagram search saja Albi Patmakusuma. Ada personal website juga www.albipatmakusuma.com. Sama untuk pot juga Instagramnya Pot Branding House. Dan untuk websitenya www.potbrandinghouse.com. Dan aku juga mau berterima kasih banyak untuk teman-teman Exabytes. Jangan lupa ada promo, mungkin Mbak Stefani juga bisa recall ya, aku apa namanya untuk voucher yang Go Digital, itu bisa teman-teman inquiry infonya lebih lanjut ya ke teman-teman Exabytes. Ya, Tapi jangan benar. dilewatin promonya. Sip, nanti kita share lagi QR code-nya biar bisa di-scan sama teman-teman yang ada di sini. Yes, yes, yes. Oke, thank you banget Mas. Kita jadi tahu sekarang bahwa ternyata untuk membentuk sebuah brand itu ada kaitannya sama culture-nya juga. Jadi kita banyak belajar banget di sini mulai dari memilih talent sampai membentuk tim yang oke dan juga merepresentasikan brand kita dengan lebih baik. Yes. Ya, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Albi. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat dan sukses selalu ya Mas. Terima kasih Mbak Stefani, terima kasih teman-teman, terima kasih Exabyte, sehat selalu semuanya ya, sampai jumpa lagi. Thank you. Bye Mas Albi. Bye-bye, thank you. Nah, rekan-rekan sekalian itu tadi ada Mas Albi selaku co-founder dan director dari POT Branding House. Kita udah lihat ya case tadinya mereka keren-keren. Ada Najwa Shihab, ada Chef Arnold dan teman-teman. Tentunya kita juga berharap teman-teman yang ada di sini one day kita juga akan punya branding yang oke untuk bisa tetap menjadi top of mind dari customer-nya kita. Nah, tadi kalau kita udah ngobrolin tentang brand, kita juga udah dikasih tahu sama Mas Albi bahwa brand yang berhasil diingat oleh customer itu adalah kombinasi dari nilai brand yang baik dan juga company culture yang dijalankan oleh talent-talent yang tepat.
gitu. Setelah ini kita punya seorang ilmuwan, ya beneran ini nggak bercanda. Ini backgroundnya dia adalah seorang ilmuwan riset. Pada tahun 2011 sempat membuat riset di Thailand bersama biotech NSCDA, dan saat ini pengetahuannya itu dikembangkan di berbagai bisnis dan industri. Beliau juga menangani pengembangan bisnis dan kemitraan global di industri penerbangan, termasuk afiliasi global untuk unit transportasi. Ada Mas William Prahara selaku Business Development dan Global Partnership di Traveloka. Beliau akan membawakan tentang Pandemic in Digital Era, Experience, Learn, and Recover. Halo, selamat sore Mas William. Halo Stefani. Selamat nih sore. Mas William nih ilmuwan satu-satunya nih Mas kalau dari speaker-speaker yang ada hari ini. Iya, dari background sih iya sih dulu sempat ambil life science ya. Wah, menarik banget. Nanti kita tunggu banget ini untuk sharing-sharingnya. Tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman yang mau nanya ke Mas William, boleh banget untuk drop question di Q&A box-nya. Dan langsung saja saya serahkan ke Mas William. Silakan Mas. Oke, thank you Stefani. Thank you. Oke, just want to check ini udah semua ya. Kelihatan kan ya? Oke, thank you for the introduction ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sih untuk Exabyte yang udah bikin event ini, event digital untuk small medium enterprise. Ya jujur dari awal saya join speaker-speakernya keren-keren banget, apalagi yang barusan ya Mas Aldi untuk ya branding sebuah company atau untuk improvement ke SME-nya. Nah kali ini saya William Prahara. Untuk saat ini saya menjabat sebagai Business Development dan Global Partnership di Traveloka, khususnya untuk Transportation Business Unit. Hari ini mungkin saya akan sedikit banyak sharing mengenai spesifik topik itu Pandemic in Digital Era. Ini mungkin akan lebih banyak point of view dari sisi Traveloka sebagai salah satu unicorn Indonesia yang bergerak di bidang travel dan lifestyle. Nah, di sini juga kita akan sharing faktor-faktor apa saja sih yang penting untuk yang mungkin untuk dari small medium enterprise itu learning dari Traveloka, recover dari ya situasi global pandemic ini. Nah, terus kemudian mungkin ada sharing session juga bagaimana Traveloka sebagai sebuah perusahaan dan satu tim itu experiencing ya we can say 1 in 100 years global event ya untuk global pandemic ini. What we learn, terus kemudian juga how we recover from this global pandemic. Traveloka sejatinya ini sudah berusia sekitar 9 tahun. Kita start itu dari tahun 2012 sebenarnya dengan satu tujuan to simplify travel from Indonesia to the world. Nah, mungkin kalau yang seangkatan atau mungkin yang di atas juga ya itu sempat ngalamin nih susahnya waktu zaman dulu tuh kita untuk ngelakuin sebuah perjalanan kita harus manage masing-masing nih, satu ke airline, terus kemudian kita juga harus manage ke hotel tujuan kita nanti, kita juga harus mikirin nanti yang jemput di airport destinasi itu siapa, sampai kayak kita mau berangkat pun ke airport pada hari H itu juga kita harus mikirin dan itu terpisah. Nah sekarang dari sisi visi itu akhirnya kita ngembangin Traveloka ini sebagai one stop we can say now kayak lifestyle apps. Nah kemudian selama 9 tahun yang mungkin terasa sangat singkat ini ya Traveloka ini sudah tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya itu untuk itu ya untuk memanage personal travel, untuk leisure. Bahkan sekarang kita juga ada punya semacam kayak untuk corporate. Jadi kalau misalnya ada company yang punya company terus interest untuk having partnership sama Traveloka untuk di manage corporate-nya itu juga udah bisa sama kita. Nah kita dalam 9 tahun ini juga melakukan ekspansi ke negara-negara. Kita sekarang masih fokus di region Southeast Asia.
Nah, terus kita juga berevolusi dari yang tadinya hanya sebuah online travel agent. Nah, sekarang kita berubah menjadi company untuk lifestyle. Hari ini Traveloka ini sudah eksis di 8 negara, majority itu di Southeast Asia. Kita juga masih di masing-masing negara ini kita punya dedicated team sendiri, kita juga punya dedicated office di sana. Di Indonesia kita punya 2 kantornya. Kita baru aja pindah ke BSD. Itu jadi semacam headquarters Traveloka untuk manage this whole region. Nah, terus kemudian kita juga punya 1 kantor cabang di Bali. Nah, kita juga punya aspirasi nih ke depannya, kita nggak pengen hanya di Southeast Asia, cuma kita mau jadi kayak semacam unicorn yang bisa penetrate ke Asia Pasifik. Nah, untuk saat ini kita sudah memfasilitasi atau men-serve sekitar lebih dari 20 produk. Nah, produknya ini berkesinambungan, jadi kayak end-to-end solution untuk memfasilitasi lifestyle secara general. Kalau kita lihat, ya produk ini cukup lengkap, jadi kayak kita punya dari sisi transportation, itu kita bisa lengkap nih yang kita jual, produk range-nya dari tiket pesawat, bus and shuttle, trains. Nah, bahkan trains ini juga nggak hanya di Indonesia saja, cuman juga udah di mancanegara. Jadi misalnya kayak ada teman-teman yang punya specific needs untuk terbang misalnya ke Jepang, terus pengen booking direct untuk GR-nya, itu bisa juga lewat Traveloka. Nah, kemudian di sini juga kita punya airport transfer. Mungkin yang campaign terakhir yang kita lakuin itu kita punya vaksinasi di bandara. Nah, ini kita benar-benar kasih fasilitasi untuk teman-teman yang belum vaksin, itu dijemput, di pick up dari rumah, langsung pakai airport transfer kita untuk dapetin real experience airport transfer Traveloka, kemudian di pick up ke bandara dan diproses vaksinasinya. Nah, terus yang tadi saya ceritain sebelumnya, kita berevolusi dari yang tadinya apps untuk booking perjalanan, tapi kita juga berubah menjadi lifestyle apps, itu dengan kita launching nih, kayak sekarang kita punya Traveloka Experience, terus di sini banyak nih, kita bisa ngelakuin banyak hal di sini. Kemudian yang paling terakhir itu kita sempat kembangin untuk Traveloka Eats, karena ya untuk menjadi sebuah lifestyle, ya makan itu salah satu key activities yang kita pengen tap in. Nah, terus lalu kemudian mungkin apa sih yang kita pelajarin dari global pandemic ini ya? Jadi kalau kita tilas sedikit, sejak akhir tahun 2019 itu, kami nih di kantor Traveloka itu udah dengar sih sebenarnya kayak berita tentang coronavirus di Wuhan ya. Nah, itu udah jadi isu di kantor, terus kita belum tahu nih ke depannya seperti apa, dan mungkin sebagian besar dari kita pun yang nggak terlalu aware akan kayak kejadiannya bisa sebesar ini sampai sekarang gitu. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman ingat, zaman dulu itu misalnya kita pernah tahu ada namanya virus SARS misalnya. Itu kan juga airborne disease, terus kita juga pernah dengar juga di global itu ada Zika virus. Nah, cuman nggak pernah nih efeknya sedemikian dahsyat lah kayak seperti corona ini sampai semua negara itu bisa dibilang ya lockdown. Nah, karena pada zaman dulu kayak waktu zamannya SARS atau zamannya Zika virus, itu ya kayak kegiatan bisnis itu berjalan seperti usual aja, nggak terjadi apa-apa yang terlalu signifikan. Terus kalau kita napak tilas sedikit, ya apa sih yang terjadi ketika global pandemic ini di-announce sama WHO atau CDC, itu ya pertama ya international cities itu ya lockdown, orang tidak bisa beraktivitas secara biasa, semuanya dimonitor. Dan mungkin yang paling kelihatan ya kalau di kota Jakarta ini yang biasanya ramai atau macet, sekarang tuh rasanya kayak ya sepi lah, kayak ketika zaman-zaman yang setahun sekali kita lakukan itu kayak zaman Lebaran, Jakarta tuh sepi. Nah, terus kemudian kalau dari sisi airlines, salah satu industri yang paling impact
dari global pandemic ini, kita juga monitor nih. Jadi kalau di Traveloka itu kita monitor dari jadwal schedule global. Jadi semua airlines ini pasti punya, mereka akan mempost data schedule mereka itu ke salah satu arbitrase. Nah dari sini itu kelihatan tuh jadwal penerbangannya berapa. Nah kita monitor di tahun 2019 akhir itu jadwal penerbangannya, capacity-nya airlines itu diturunin sampai 54%. Nah 2020 itu jauh lebih parah, di atas 54%. Nah ini salah satu contoh gambarnya. Singapore Airlines itu sampai mereka karena fleetnya cukup banyak dan di airport itu udah nggak bisa nampung, akhirnya mereka terpaksa kayak renting kayak satu lahan kosong untuk ya ini memarkirkan pesawat-pesawat mereka. Nah, terus apalagi sih yang terjadi? Ya kalau dari analis global itu ya mereka sudah melihat nih kayak financial analyst gitulah, mereka melihat profit and loss company airlines seperti apa. Nah ini hasilnya ya cukup mengkhawatirkan karena kayak dari hasil report ini bisa dilihat tuh kayak sebenarnya ada salah satu airlines, saya nggak bisa sebutin di sini siapa, tapi itu kayak dari hasil financial reportnya kerugian dari tahun 2020 itu bisa memakan kayak sekitar satu dekade profit company itu. Nah, itu hilang gitu aja di tahun 2020 ini, karena itu benar-benar efeknya sangat luar biasa dari hasil lockdown ini. Nah, tapi nggak semua bisnis itu jatuh di masa pandemi. Ada salah satu bisnis yang mungkin mencengangkan, terus tapi naiknya luar biasa. Jadi kayak di Turki itu ada satu perusahaan recycle kapal pesiar ya. Jadi karena bisnis kapal pesiar ini nggak bisa jalan, nggak bisa running, ya operasional, terus kayak ibaratnya jadi kayak semacam aset mati. Nah ini otomatis dari ya owner kapal tersebut ya daripada mati dan mereka nggak tahu nih, mungkin mereka foresee kayak pandemik ini nggak akan cepat selesai dan cost untuk manage kapal pesiar ini cukup mahal. Nah akhirnya mereka decide kayak lebih baik ini dia recycle supaya asetnya itu nggak mati, karena ya mungkin teman-teman bisa nebak sendiri kayak harga satu pesiar itu bisa berapa, mungkin ratusan juta dolar gitu. Kalau misalnya itu nggak beroperasional, nggak jalan, itu kan jadi kayak semacam aset mati yang harus dilakukan. Nah ini jadi salah satu contoh ada gaya bisnis baru lah, bisnis lain yang berkembang di era pandemik ini. Nah kalau dari sisi Traveloka sendiri gimana sih sebagai ya tadi lah lifestyle apps atau kayak semacam online booking platform? Nah untungnya ini kalau Traveloka ya karena kita app based dan kita digital company, kita nggak owning ya semacam kayak aset tadi, kita nggak punya airlines, kita nggak punya kapal pesiar, itu benar-benar pure dari bisnis partner kita yang provide. Nah aset paling berharganya Traveloka ya justru individu atau karyawan-karyawannya kita sendiri gitu. Nah jadi ketika pertama kali pandemik masuk ke Indonesia, itu langkah pertama yang kita lakukan, yang pertama ya kita merumahkan 80% karyawan kita gitu. Jadi kita cukup agile, kita bisa bilang kita cukup agile karena ya kita digital company, terus most of the time kerjaan kita itu udah pakai kayak semacam digital platform. Jadi benar-benar ya karyawan-karyawan kita ini bisa fleksibel lah untuk kerja working from home. Itu udah dengan sendirinya terset up. Nah terus kemudian fenomena yang mungkin saya pribadi secara personal itu masih ingat. Jadi kasus COVID ini kan ya yang berdampak langsung sebenarnya karena negara lockdown, negara tutup, otomatis rute penerbangan juga tutup. Akhirnya orang-orang yang sudah terlanjur beli tiket pesawat dari Traveloka itu berbondong-bondong kayak minta refund lah. Nah itu kasusnya sebenarnya kalau in normal situation orang booking tiket pesawat terus refund tiket itu tuh relatif kecil yang request refund ya, yang nggak jadi berangkat itu less than 10%. Nah tapi ketika COVID ini kejadian,
itu kita pernah sampai jam dalam 1 bulan itu 10 kali lipat dari biasanya. Nah, ini jelas sebagai sebagai company ya kita terekspos gitu dengan situasi ini. Bahkan yang saya masih ingat itu karena jumlah operation team kita terbatas, akhirnya karena kasus refundnya begitu tinggi, ya otomatis orang-orang yang di manager level itu terpaksa kayak ibaratnya turut membantu lah untuk processing refund case ini. Jadi kita benar-benar ada yang turun lapangan langsung handling customer ya yang merasa panik mungkin karena mereka sudah purchase tiket yang mungkin lumayan mahal harga tiket, cuman akhirnya penerbangan dibatalkan, terus duitnya kan nyangkut nih di airlines gitu. Nah cuman yang kita mau convey sebenarnya dari Traveloka itu sebagai online booking platform, ini kita terikat dengan peraturan airlines dan termasuk dalamnya tuh kayak tipe refund yang bisa kita kasih, terus kemudian waiting period. Nah itu benar-benar sangat tergantung dengan airlines partner kita. Nah cuman sampai hari ini ya dari kasus yang coronavirus kemarin itu 2020 ya, itu kita udah berhasil handling 95% dari kasus refund yang demikian banyaknya. Masih sisanya itu hanya berkisar less than 5%. Nah ini benar-benar masih dalam proses assessment dengan partner Traveloka. Jadi kayak ya sebenarnya yang mengholding mungkin dari sisi partnernya, karena kita benar-benar terikat dengan peraturan dengan partner ini sih. Bahkan sebetulnya di beberapa kasus pun Traveloka willing sebenarnya kayak untuk ngelakuin bailout gitu. Kalau misalnya kasusnya case by case itu benar-benar urgent dari sisi customer-nya, kita cukup sebagai perusahaan yang cukup customer centric, kita berani tuh kayak untuk ngelakuin bailout terlebih dahulu. Terus kemudian apa sih yang kita pelajari selama kejadian kasus COVID ini ya? Jadi ya kalau kita lihat mungkin trennya, ini datanya diambil dari datanya World Bank, UNWTO. Itu kita lihat nih kayak sebenarnya travel business itu secara konsisten masih growing ya, times to times. Jadi kayak even di big event kayak model 9/11, waktu misalnya kayak Amerika ada World Trade Center ditabrak sama pesawat, nah which is kan itu menimbulkan keresahan lah sebenarnya di market, kayak sebenarnya aduh aman nggak sih nih kalau kita naik pesawat, apakah akan kejadian seperti ini lagi. Nah cuman itu ternyata terbukti nih dari chart ini dari UNWTO, itu kasus-kasus seperti ini tuh resist lah, ibaratnya travel tuh tetap growing gitu. Bahkan kayak ketika hal yang serupa misalnya kayak SARS, flu burung, terus ada kayak financial crisis di swine flu, itu mungkin ada sedikit down karena berbarengan dengan financial crisis, cuman habis itu marketnya growing lagi. Bahkan yang terakhir tahun 2015, sekitar tahun 2015 itu ada MERS dan Zika, itu juga nggak terlalu terdampak. Nah, cuman yang jadi different adalah sekarang kasus corona ini. Ini yang tadi saya bilang, kalau capacity itu kan turun sekitar 54%, itu juga ya artinya size of business travel itu turun lah, drop until kalau di sini di hampir sekitar 60% ya. Nah, terus dipredik lagi di tahun 2020 itu udah turun drop almost 80%. Nah, cuman ketika negara-negara sudah mulai melakukan vaccination, itu mulai kelihatan nih geliat travel business itu naik lagi di tahun 2021. Nah, terus mungkin ya sedikit capture dari industri yang paling terdampak ya dari sisi airlines, itu key learning-nya sebenarnya ya 2/3 dari jumlah airlines yang beredar di dunia itu harus diparkir, ibaratnya tidak bisa terbang karena yaitu demand-nya dan capacity-nya turun karena masing-masing negara punya different policy. Nah, terus kemudian kita juga monitor dari sekitar total di dunia itu ada sekitar 600 sampai 700 airlines brand. Itu 18 airlines yang kita tahu itu yang ibaratnya ya cukup big brand lah. Kita nggak tahu yang kecil-kecil, cuman yang big brand ini ada sekitar 18 airlines yang udah file bankruptcy. Nah, salah satunya mungkin yang di regionnya Southeast Asia itu Nuuk Air di Thailand.
Terus kemudian ya pandemik ini juga bisa dibilang ada jadi kayak semacam katalis lah untuk dari sisi airlines, dari sisi digitalisasi itu mereka berinovasi. Nah terus kemudian ya mungkin pertanyaan sejuta umat ya, kayak kapan sih kira-kira pandemik ini berakhir gitu. Nah kalau dari sisi aviation business itu kita foresee kayak air travel demand untuk orang berangkat lagi dari multiple study lah, market research ngelakuin ini, management consultant juga melakukan ini. Itu kita foresee kayak likely-nya untuk demand yang sama nih sebelum pre-COVID level itu akan return to normal di tahun 2024. Nah, terus kalau kita ngelihat salah satu study dari market research company, kayak mereka mapping nih dari 12 bulan terakhir, ibaratnya mungkin tahun 2000, pertengahan 2021 sampai pertengahan 2020 itu sebenarnya ada region mana sih yang masih melakukan perjalanan, melakukan business travel gitu. Nah ini kita bisa lihat sebenarnya dari negara-negara Western ya, European gitu, yang emang sudah punya tingkat vaccination rate-nya lebih tinggi, itu ya travel lebih banyak. Nah cuman kita ngeliat yang di sini ada kayak semacam anomali ya. Kalau misalnya kayak di China, ini kan emang mereka yang pertama kali bisa kontrol lah sebenarnya dari sisi vaccination-nya, terus disiplin warganya juga. Nah itu emang bisnis travelnya nggak terlalu impact. Kita juga ada cross check sama partner kita yang di China, itu ya otomatis kayak demand dari domestic travel gitu di dalam China sendiri itu ya cukup cukup baik lah, ibaratnya recovery udah hampir 100%. Nah sedangkan kalau mungkin kalau di Singapura ini cukup ketat karena ya Singapura is a small company, mereka nggak punya domestic destination, jadi otomatis ya semua warganya itu akan solid stay, nggak bergerak kemana-mana lah. Mungkin situasi yang mirip itu di Indonesia ini mirip seperti di Brazil dan India yang di chart sebelah negara China ini, karena sebenarnya ya secara vaccination we are catching up, tapi secara kontrol untuk domestik itu sendiri ya mungkin mirip-mirip nih sama Brazil dan India. Karena kita juga monitor sebenarnya di negara tetangga ya, di Southeast Asia ini apa aja sih yang jadi halangan untuk geliat bisnis travel itu sebenarnya ya. Kalau misalnya negara sudah mulai open border, itu juga pasti akan meningkatkan demand. Terus kemudian tiap negara itu pasti punya different cities regulation lah. Jadi kayak misalnya satu negara udah buka pun spesifik beberapa kota mungkin belum, itu juga pengaruh. Nah, terus low vaccination rate ini juga jadi salah satu main factor. Nah, kalau kita lihat nih di Southeast Asia sendiri, ya yang paling ketat mungkin ya dari sisi Malaysia ya, mereka benar-benar nggak open sama sekali untuk international travel. Mereka melakukan lockdown. Terus kalau kita lihat di Myanmar, misalnya Myanmar juga lagi ngalamin kayak ada kudeta di negaranya, itu benar-benar kayak inbound travel kita nggak bisa terbang ke sana, atau orang pun tidak bisa keluar dari Myanmar sekarang. Nah kalau untuk kayak restriction, Indonesia ini masih memperlakukan kayak semacam visa restriction, jadi kita nggak kasih extension visa atau kayak new visa lah untuk orang untuk stay lama di Indonesia. Nah tapi kalau untuk citizen kita sendiri, kalau misalnya mau terbang keluar, itu sebenarnya diizinkan dari sistem Indonesia. Nah, cuman ya itu tadi perlu kayak semacam vaccination, terus kartu vaksin ya, ibaratnya kalau mau travel ke luar negeri atau kayak di domestik pun juga kayak gitu. Ya, terus tapi tergantung lagi negara destination ini apakah mereka buka bordernya. Kalaupun buka ya berarti sebenarnya dari kita masih bisa melakukan perjalanan asal memenuhi syarat-syarat dari negara itu tersebut. Misalnya kayak mereka menerapkan harus karantin 14 days, ya udah. Berarti kalau mau travel ke sana, ya harus disiapkan, harus di karantina di sana. Nanti kalau kita melihat lagi dari sisi COVID-nya sendiri, ya ini sebenarnya data umum banget, bisa diakses di WHO. Ya kita bisa bilang sih di sini sebenarnya in Southeast Asia region ya, kita itu masih di
still in the middle atau maybe end of the second wave. Nah, jadi benar-benar salah satu key point yang bisa ngebangkitin geliat penerbangan ini ya dari sisi vaccination rate itu sendiri. Nah, terus kalau kita melihat sekarang kita di mana sih, seberapa jauh dari vaccination rate standar global ya. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya half of the population dari dunia itu udah divaksinasi. Nah, cuman kalau dari lihat densitas warnanya ya Indonesia ini ya we are catching up lah. Kita belum sampai kayak misalnya 80% population kayak seperti di US atau di China itu udah divaksin. Nah, cuman we are catching up. Nah, ini jadi salah satu semacam program yang jadi semacam salah satu priority dari sisi Traveloka lah. Kita mau ngebantu nih kayak government penetrate the vaccination gitu. Nah, terus how do we recover as a online travel agent? Kita benar-benar paham kalau kayak badai itu nggak ada untuk selamanya, jadi badai itu pasti berlalu. Nah, kami cukup optimis sih ketika COVID ini selesai, otomatis ya orang akan melakukan travel kembali. Nah, terus ada beberapa poin lah yang kita adopt ya ketika pandemi ini berlangsung. Yang pertama misalnya kita punya cara unik ya untuk kita recover as a lifestyle apps. Yang pertama, kita tuh menyediakan sekarang produk-produk yang ramah lah terhadap kebersihan. Misalnya kayak kalau booking hotel sekarang ada standarnya nih, ada yang Traveloka Clean Partners. Nanti bisa dijamin hotel ini udah ngelakuin protokol lah untuk kebersihannya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman berniat kayak melakukan perjalanan travel domestik atau international travel, nah itu kita juga punya feature namanya kayak nyari penerbangan yang ada social distancing-nya, karena nggak semua airlines itu flight untuk social distancing. Cuman ya yang bikin aman sebenarnya di tiap airlines ini ada HEPA filters. Nah terus kemudian ya sekarang diwajibkan kalau melakukan penerbangan itu harus punya bukti kartu vaksin. Nah terus inovasi terakhir yang kita lakukan ya, kita sekarang ada ini kayak model Traveloka Eats untuk food delivery. Nah itu salah satu kita melihat kayak ya market size-nya masih oke, dan sekarang kayak ibaratnya industri lagi ke riset nih. Jadi this is the right time for us to enter food delivery. Terus beberapa yang udah kita lakukan itu kita kerjasama dengan government karena kita believe kayak untuk having people back traveling lagi atau situasi normal lagi itu dari vaccination rate. Nah, makanya kita benar-benar bantu government untuk penetrate bagaimana ya berpendistribusiannya lah, kayak Presiden Jokowi bilang kan dia mentargetkan 2 juta vaksin per hari. Nah ini akhirnya kita terus membantu, kita buka kayak booth di airport kemarin di Soekarno-Hatta, terus di beberapa region kayak Yogyakarta, Bandung, Sao Tangerang, itu kita kontribusi lah bantu pemerintah untuk inject. Nah ini benar-benar dari sisi tim Traveloka sendiri yang handle, yang manage. Nah ini juga jadi semacam kayak semacam CSR produk. Terus kayak bikin anak-anak Traveloka ini jadi makin solid lah, karena membuktikan kalau kayak we not only can survive in pandemic era, kita juga contribute nih kayak excellent in execution in everything, termasuk salah satunya untuk buka vaccination camp ini. Nah terus selain itu ya kita juga kerjasama nih dengan tourism board atau kayak government punya lah untuk di Thailand, di Singapura. Kita benar-benar jadi kayak reliable partner mereka untuk membantu revamping bisnis travel di negara mereka masing-masing. Ini sekilas foto-foto dari program-program CSR kita. Terus kemudian ya kita sebagai Traveloka sebenarnya melihat pandemi ini sebagai salah satu kayak bentuk pembelajaran. Kita nggak stop untuk innovate dan adapt di market situation. Kita pengen terus expanding, executing anything yang matters untuk customer kita. Dan hopefully ya one this COVID end ya we can travel again. So akhir kata ya Traveloka first then the world. Thank you. Thank you Mas William untuk sharing-sharingnya. Kita sudah punya
beberapa penanya. Nah, ini biar tambah rame lagi yang mau nanya, aku mau announce seperti yang sudah diinfo sama tim Exabytes juga bahwa kita punya hadiah voucher GoPay senilai Rp50.000 untuk tadinya 5 penanya terbaik, tapi sekarang kita naikkan jadi 10 penanya terbaik. Jadi yang belum ngedrop pertanyaan dan punya pertanyaan yang oke, langsung aja di drop di kolom Q&A untuk Mas William dan juga untuk nanti speaker-speaker selanjutnya ya. Kita langsung run through pertanyaan pertama kali ya, Mas William ya. Boleh. Yang pertama ini ada dari Emir Pramudia. Emir ingin lebih pengen tahu misalkan untuk keunggulan Traveloka sendiri dibandingin kompetitor lain, mungkin dikhususkan ketika saat menghadapi pandemik ini ya Mas William ya, kayak bagaimana agile-nya Traveloka menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, terus juga kebutuhan pasar, sampai bisa bersaing sama teman-teman yang lain itu seperti apa strateginya? Silakan Mas William. Ya, jadi pertanyaannya lebih ke keunggulan Traveloka dibanding yang lain ya. Nah, kalau mungkin yang bisa di sini sebenarnya Traveloka itu kan sebagai unicorn dari Indonesia ya. Nah, otomatis kita pasti Indonesia centric nih. Jadi kalau misalnya dibandingin dari sisi completeness atau competitiveness, nah ini kita bisa menjamin kalau untuk rakyat Indonesia atau kayak Indonesian citizen itu definitely akan dapat produk yang paling komplit dan paling kompetitif in the market. Terus yang kedua ya kita ngembangin nih beberapa features ya, kayak misalnya tergantung masing-masing orang itu kan punya different point of view sama different needs lah kalau untuk melakukan travel. Nah makanya Traveloka tuh ngembangin kayak misalnya kita punya features cancel for any reason misalnya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang mau booking tiket pesawat terus kayak kemudian takut nih kayak misalnya aduh nanti kalau udah beli tiket cuman berangkatnya misalnya bulan depan lagi situasi pandemi gini juga gitu misalnya apakah nanti pas hari H bisa di refund atau enggak, karena kan sebenarnya itu tergantung regulasi dari bisnis partner kita dari airlines ya. Nah itu kita menyediakan kayak features cancel for any reason gitu, jadi kayak ya teman-teman tinggal kayak top up sedikit premium, nah cuman in return ya itu pasti dijamin tiketnya kalau enggak teman-teman nggak jadi terbang without any reason itu bisa diganti. Kira-kira mungkin itu sih kayak salah satu sisi reposisinya. Terus kemudian lengkap nih kalau misalnya teman-teman mau melakukan perjalanan karena kita masih Indonesian centric, jadi di destinasi manapun misalnya teman-teman mau terbangnya ke Cina atau ke Europe atau ke Jepang gitu, teman-teman concern misalnya kayak butuh airport transfer, ada jaminan nih pas sampai di destination tuh pasti dijemput. Nah itu kita udah punya partnership, global partnership dengan Cayman Airport Transfer di seluruh dunia gitu ya. Jadi kayak teman-teman nggak usah takut gitu di sana nggak ada penjemputan gitu. Terus kalau as a destination pun ya Traveloka juga udah punya banyak lah global inventory level untuk hotel-hotel gitu. Jadi kayak benar-benar one stop solution. Oke. Berarti memang Traveloka menginitiate tadi ya Mas ya, solusi-solusi yang kayak misalkan schedule-nya bisa di-cancel anytime. Karena kita juga nggak tahu ya, ada regulasi-regulasi pemerintah yang tiba-tiba berubah ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua dan terakhir untuk sesi ini dari William Christopher Wijaya. Mau bertanya tentang tantangan terbesar Traveloka sendiri khususnya saat PPKM ini, Mas William. Sepertinya dari pertama kali COVID muncul itu udah mulai deg-degannya berasa dari awal ya Mas ya. Gimana Mas? Mungkin boleh sharing ke kita challenge-nya seperti apa? Challenge-nya itu lebih ke ini ya, kita sebenarnya pengen banget nih serving our own customer gitu, kayak kita nggak mau lah kayak ngolok duit mereka lama-lama gitu kan, pasti semua orang punya kebutuhannya masing-masing. Nah yang jadi challenge itu sebenarnya yang kadang ya Traveloka kan kayak kita jadi semacam agent dan mediator gitu. Most of the time tiket ini kayak regulasi refund itu benar-benar rely on airlines. Nah kadang tuh kita benar-benar kehimpit di tengah sih, kayak kita harus treat our customer well. Meanwhile in the back end ya we need to fight for their money gitu untuk dari sisi airlines-nya. Nah challenge terbesar itu sebenarnya dari sisi situ sih, kayak apa ya, kita benar-benar try to balance
mengutamakan customer. Nah, tapi at the same time ya kita nggak mungkin nih kayak misalnya semua tiket kita bail out duluan gitu. Yep. Ya itu yang jadi pure concern kita sih kemarin, itu biggest challenge. Cuman kita bisa ngejamin sekarang kayak 95% of the ticket itu already refund. Nah sisa yang 5% ini 5% kurang lah, itu ya benar-benar dari sisi airlines ya, mungkin bentuknya misalnya airlines pengennya dari sisi refundnya pakai voucher karena mereka ya sekarang sangat perlu cash gitu, cash flow. Kayak remember kayak mungkin tahun 98 ada peristiwa kayak kerusuhan, terus orang rushing banks. Nah itu banks kan bisa collapse. Nah ini demikian sama yang kejadian kayak untuk airlines gitu. Kalau misalnya di rush, ya mereka bisa collapse. Jadi mereka try to survive dengan cara misalnya kayak we want to distribute using travel voucher instead of cash. Oke. Menarik banget Mas William, dan kita tunggu banget program-program menarik dari Traveloka pastinya, yang ketika nanti teman-teman di Indonesia semuanya sudah mulai makin naik presentation of vaksin, kita tunggu promo-promo selanjutnya. Iya. Karena kayaknya semuanya udah haus, nggak cuma staycation, emang pengen bener-bener vacation deh kayaknya semuanya setelah pandemik ini bener-bener mereda ya Mas ya. Hopefully soon ya Mas ya. Oke. Thank you banget Mas William untuk sharing-sharingnya hari ini. Kita masih banyak penanya lagi, tapi kayaknya nanti mungkin bisa langsung kontak Mas William kemana nih Mas kira-kira kalau ada pertanyaan lebih lanjut? Kalau pertanyaan lebih lanjut mungkin ya bisa lewat LinkedIn, William Prahara, you can search gitu. Kalau mau di Instagram mungkin ya bisa cari _Monster Laut. _Monster Laut, oke. Unik ya namanya ya, dan gampang diingat teman-teman. Jadi bisa langsung kontak Mas William di Instagram _Monster Laut, ataupun langsung cari aja William Prahara di LinkedIn-nya. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut di situ. Thank you banget Mas William dan juga Traveloka udah sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Exabyte. Sama ada pesan sponsor ya, itu Exabyte. Ya kalau mau ada kodenya untuk claim 150.000 DigiCode ya. Iya betul Mas, Go Digital Voucher. Nanti habis ini voucher, ya. Betul, habis ini aku tayangin lagi QR code-nya. Tadi belum aku tayangin. Oke, thank you Stephanie. Thank you Mas William, sehat-sehat selalu. Bye-bye. Nah, tadi sudah diingetin lagi sama Mas William, jadi langsung aja deh aku tayangin sekarang. Ini ada Go Digital Voucher senilai Rp150.000 buat rekan-rekan yang ingin go digital, pengen bikin usaha online, langsung aja di scan QR code-nya. Ini dia. Kita tayangin. Nah, ini promonya terbatas. Jadi yang tadi belum sempat screenshot, langsung aja screenshot sekarang. Ada 3 barcode di sini. Yang satu barcode untuk tanya-tanya, visit atau kontak us ke Exabytes. Nah, kalau yang pengen dapat voucher Go Digital, itu scan aja yang bagian bawah. Nanti rekan-rekan bisa mendapatkan voucher senilai Rp150.000 untuk setiap pembelanjaan di Exabytes. Lumayan banget, ini bisa dipakai untuk setup bisnis online kita yang mungkin baru memulai atau bahkan sedang berjalan. Rekan-rekan bisa langsung screenshot layarnya atau langsung scan aja sekarang juga boleh. Sudah. 3, 2, 1, kita tutup ya, kita ganti dengan QR code yang lain. Nah, ini aku mau tayangin QR code buat rekan-rekan yang pengen download materi pembicara dan juga pengen claim e-certificate. Rekan-rekan bisa download dengan cara scan QR code yang sekarang ada di layar. Nah, ini dari pembicara yang tadi pagi sampai yang nanti sore kita akan share materinya. Dan juga buat tadi juga ada teman-teman yang nanya kan, ini dapat sertifikat atau enggak? Tenang aja dapat. Jadi nanti e-sertifikatnya bisa di-download di QR code yang ditayangkan di sini. Ayo di screenshot ya. 3, 2, 1. Nanti kita tayangin lagi selesai acara. Oke, tadi sudah ada Mas William yang sharing tentang bagaimana Traveloka thrive atau bertahan selama ini udah mau 2 tahun ya kita jalan-jalan sama pandemi kayak gini. Ya mudah-mudahan kita makin banyak yang divaksin sehingga kita juga bisa makin leluasa untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. New normal yang benar-benar new normal pastinya. Nah, buat rekan-rekan sekalian, habis ini kita masih ada satu pembicara lagi.